Ada yang ingin didiskusikan untuk kriteria penilaiannya? Apa itu cukup atau sudah ideal? Menurut kalian nanti yang akan mengerjakannya. Karena di kontrak perkuliahan harus jelas ya dari awal kita belajar apa dan mendapatkan apa gitu ya hasilnya gitu. Ada akadnya gitulah. Oke, setuju ya berarti ya? Oke, berarti ini bisa nanti ditandatanganin. Siapa yang mau menjadi PJ di prinsip ekonomi mikro? RA. Is there anyone? Ada? Yang belum pernah jadi PJ deh. Siapa? Dari semester 1 sampai semester sekarang. Jadi nanti bisa koordinasinya dengan PJ tersebut sayanya. Kalau tidak nanti saya tunjuk ya. Bagaimana? Bentar. Alfa gimana Alfa? Alfa Khairin nanti jadi PJ kelas RA prinsip ekonomi mikro. Oh, maaf Bu, saya sudah di PJ kelas lain. Ada lagi? Dan Alfa? Ayo. Dea, ada Dea? Alfa saja Bu. Alfa tadi sudah bilang dia menjadi PJ di mata kuliah lain. Nanti dia tidak fokus lagi. Oke. Nandea. Apa Dea? Dea bagaimana Dea? Hadir, Bu. Ya. Gimana mau jadi PJ untuk mata kuliah prinsip ekonomi mikro? Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Nanti silakan kirimkan tanda tangan digital Dea ya ke WhatsApp saya supaya nanti bisa saya tanda tangani. Oke. Baik, Bu. Ini ditutup topiknya ya. Ya. Saya sempat tanya, Bu. Ya. Silakan. Iya, Bu. Izin memastikan itu yang tadi penilaian untuk kuis 25% itu apakah nanti dibagi 3 kolom? Karena ada stripnya atau bagaimana ya, Bu? Nah, ini nanti rata-rata sih. Rata-rataan. Belum berarti 25 dibagi 3 gitu. Jadi nanti ini bisa saling menutupi ya. Gitu. Untuk belum tentu misalkan kuisnya 10%, keaktifan ini. Jadi pokoknya totalnya nanti 25% dari sini. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke perkuliahan. Sebentar saya harus lagi di yang lain. Sudah terlihat dengan jelas di layar? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita agendanya belajar tentang pendahuluan teori prinsip ekonomi mikro dan ekonometrik. Itu. Bentar ya, agak mahal ini. Oke. Nah, tadi pengampunya ada 3 ya, ada Pak Acep, ada saya dan Bu Mika. Dibagi menjadi 2 kelas. Nah, secara literal atau secara bahasa ya, ekonometrik itu berarti ukuran ekonomi ya.
ekonometrik dari kata metrika gitu. Nah, kemudian menurut para ahli, menurut Gerhard Tintner, ekonometrika itu adalah hasil dari sebuah cara pandang mengenai peran ilmu ekonomi ya. Aduh, ini banyak typo-nya. Berisi aplikasi matematika statistik pada data ekonomi untuk meminjamkan dukungan empiris pada model-model yang dibangun oleh matematika ekonomi dan untuk mendapatkan hasil yang empiris ya. Jadi bagaimana kita menerapkan cara pandang dari sebuah ilmu ekonomi itu supaya nanti bisa dibuat dalam model. Misalnya kita dari data itu, kemudian kita analisis bagaimana modelnya, dan nanti ujungnya kita bisa memprediksi data yang sudah kita buat sebelumnya ya gitu. Nah, dari data prediksi dengan data real nanti dia penyimpangannya berapa gitu ya. Jadi nanti pasti ada errornya di dalam setiap pengukuran karena tidak mungkin seluruh pengukuran itu akan tepat dengan menggunakan perhitungan matematika. Nah, sejauh apa dia menyimpangnya, nah itu diukur dari standar errornya gitu ya. Jadi semakin besar errornya, maka kita mungkin datanya cenderung fluktuatif gitu. Oke. Kemudian menurut Samuelson, ekonometrika dapat diartikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang aktual. Jadi di sini kita menggunakan yang kuantitatif ya. Oke. Sini kita menggunakan data yang kuantitatif karena lebih mudah untuk dianalisis. Berdasarkan perkembangan yang menyeluruh dari teori dan observasi. Ya. Jadi nanti kita mengaitkan hubungan antara data kita dengan prinsip ekonomi. Misalkan pendapatan itu mempengaruhi tidak dengan konsumsi dan linear tidak, ataukah nanti dia itu berapa selang kepercayaannya atau berapa errornya gitu ya kan, lawan dari kepercayaan itu error ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi atau kita sebut dengan ekonometrika ya, sebuah campuran dari teori ekonomi, matematika, statistika ekonomi, dan matematika statistik gitu. Jadi ini gabungan dari beberapa macam ilmu. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan tools ya, tapi tidak menjadi fokus penting tools yang pemrograman gitu. Jadi kita sudah menggunakan tools yang langsung kita masukkan data gitu ya, seperti SPSS, kemudian Excel dan lain sebagainya seperti itu. Nah, karena tadi dulu kan masih adanya ekonomi ya, belum ke ranah ekonometrika, sehingga ekonomi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri gitu. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam matematika murni saja, ke ekonomi saja gitu ya. Jadi dia membentuk suatu ilmu tersendiri, yaitu namanya ekonometrika gitu. Nah, tadi kan gabungan dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Nah, di mana perannya? Kenapa dia itu tidak bisa masuk ke salah satu ini gitu ya? Nah, karena dari tiga ini dia punya kekurangan masing-masing. Nah, sehingga dia bisa melengkapi lah ya, saling melengkapi satu sama lain menjadi sebuah ilmu baru namanya ekonometrika gitu. Nah, pertama tentang teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini apa? Membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif gitu. Contohnya menyatakan bahwa penurunan harga suatu komoditas diharapkan akan meningkatkan kuantitas yang diminta dari komoditas tersebut. Gitu. Jadi kalau harga turun, nah diharapkan ya kuantitas itu bisa di-upgrade gitu. Kenapa turunnya gitu ya? Jadi mungkin karena kemahalan atau sebagainya gitu kan. Tetapi teori itu sendiri tidak memberikan ukuran numerik apapun tentang hubungan antara keduanya. Misalkan berapa persen yang harus dinaikkan, berapa perubahan harganya gitu kan, dari harga sebelumnya sampai harga hari ini seperti itu. Jadi dia masih bersifat kualitatif gitu ya. Jadi belum ada angka realnya gitu. Nah, itu kelemahannya. Kenapa ekonometrika tidak dimasukkan ke dalam teori ekonomi seperti itu. Kemudian matematika ekonomi. Untuk mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematika atau persamaan tanpa memperhatikan keterukuran atau verifikasi empiris dari teori.
Dan konversi matematika ke persamaan ekonometrik ini membutuhkan banyak kecerdikan dan keterampilan yang praktis. Nah, di sini kenapa kita tidak bisa masukkan ke dalam matematika ekonomi? Karena tadi ya, dia matematika itu terkadang tidak melihat terlalu detail hubungannya seperti apa. Yang penting rumusnya benar gitu. Ya, jadi itu kelemahannya. Terkadang matematikanya benar, tapi secara real di lapangan itu tidak sesuai gitu ya. Nah, itulah kelemahannya dari matematika ekonomi. Kenapa dia si ekonometrika ini tidak masuk ke matematika ekonomi gitu. Kemudian dari segi statistika ekonomi, yaitu yang terutama berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data ekonomi dalam bentuk grafik dan tabel. Ya, data yang dikumpulkan merupakan data mentah untuk pekerjaan ekonometrik. Tetapi ya di sini ahli statistik ekonomi tidak melangkah lebih jauh, tidak peduli dengan penggunaan data yang dikumpulkan untuk menguji teori-teori ekonomi. Jadi mereka dapat data gitu ya, tapi tidak diuji kebenarannya secara prinsip ekonomi gitu kan. Nanti ada ya kalau belajar ekonomi tentang konsep harga, tentang konsep penawaran, tentang konsep harga penjualan gitu ya. Seberapa besar harga yang harus di-setting supaya nanti keuntungannya maksimum. Nah, itu di statistika ekonomi tidak mempelajari seperti itu. Jadi, ya sudah, olah data, ambil data, olah data, disajikan ini hasilnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi, dari ketiga teori matematika ekonomi dan statistika ekonomi membentuk satu kesatuan yang bisa membangun sebuah prinsip ilmu baru yang namanya ekonometrika seperti itu. Oke. Nah, jadi apa? Ekonometrika itu gabungan dari ketiga dasar ilmu ya, ada teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Ini membentuk satu klaster baru dalam sebuah ilmu seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang namanya ilmu atau sains itu kan harus mempunyai metodologi ya yang sistematis. Jadi harus terurut dari kita membuat konsep sampai bagaimana kita menganalisisnya gitu. Nah, untuk metodologi ekonometrika itu ada 8 ya. Nomor 1, kita menentukan dulu teori atau hipotesisnya. Kita pengen apa, membuktikan apa sebenarnya kita itu. Kemudian setelah menentukan teori, kita melihat model matematik apa yang sesuai dari teori yang kita ingin buktikan. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, tentang spesifikasi model statistik atau ekonometrika. Ya. Kemudian keempat, mengumpulkan data. Kelima, estimasi parameter. Apakah parameternya itu sudah ditemukan atau belum? Seberapa besar parameternya dan seberapa besar kekuatannya gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan hipotesisnya, diuji apakah dari teori yang kita temukan di awal kepingin kita cari kebenarannya itu sesuai dengan data yang ada di lapangan. Ini namanya pengujian hipotesis. Kemudian peramalan atau prediksi ya, forecasting. Nah, setelah itu menggunakan model untuk melakukan pengontrolan atau penyusunan kebijakan. Jadi dari peramalan ini kita bisa tahu ya, oh misalkan nih kita pengen sudah ada datanya nih 2017 misalkan data keuangan negara misalkan 2 miliar misal. Tetapi kenyataannya 1,2 dengan menggunakan model kita. Oh berarti ada perbedaan 0,8 M kan dari yang seharusnya. Nah, ini dicari kesimpulan apakah nanti kita menggunakan model ini atau cari model lain gitu ya. Kalau menggunakan linear kemungkinan akan agak sedikit jelek ya datanya, karena kalau linear itu kita memaksakan ya supaya dia tuh berada di garis lurus gitu. Tapi kalau kan ada model yang logaritmik, natural dan sebagainya ya. Nanti dicari mana yang paling terbaik itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Ada?
Jatuh. Belum ada, Ibu. Bentar. Udah diketarik laptopnya. Nah, ini penjelasannya terhadap setiap metodologi ya, tahapannya. Pertama, menentukan teori atau hipotesis. Nah, teori atau hipotesis harusnya dirumuskan secara singkat, padat, serta jelas. Ya, jadi tidak sampai satu paragraf ya yang namanya teori seperti itu. Kemudian yang B harus menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Ya, jadi harus ada misalkan kita X-nya apa, Y-nya apa, minimal itu. Kalau mau membuat satu model kan tidak mungkin Y saja kan, Y sama dengan 2. Berarti kan itu ya konstanta semua, mau berapapun nilai yang akan kita ubah, nilai Y-nya akan sama dengan 2 terus gitu. Jadi minimal ada 2 variabel. Kalau kita membuat suatu model regresi linear yang satu model regresi linear maksudnya, yang pangkatnya 1 ya, atau ordernya 1. Kemudian harus berdasarkan pada pendapat atau teori dari pakar atau hasil dari penelitian lainnya yang relevan. Jadi jangan juga langsung membuat teori dulu gitu. Jadi kita amati dari penelitian sebelumnya, oh kok kayak gini ya gitu. Jadi kita punya kesimpulan gitu. Pengen membuktikan, mungkin orang ini membuktikan sebesar A, kita nambahin A di plus gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa memberikan suatu kebaruan gitu. Nah, oke, jadi harus jelas dulu kita mau menggunakan apa. Nah, kemudian setelah teorinya atau hipotesisnya sudah ditentukan, kemudian kita cari model untuk menspesifikasikannya. Ya, untuk apa? Yaitu untuk menyederhanakan sebuah teori. Ya, jadi di sini ada namanya seorang ahli ekonomi menyarankan bentuk fungsi sebagai fungsi ekonomi Keynesian. Nah, ini ya fungsinya. Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2X. Di mana beta 2 ini nilainya antara 0 sampai 1 ya. Jadi ini kalau dibuat suatu persamaan regresi, ini sama dengan Y A plus BX ya. Gitu. Jadi B1 adalah konstanta ketika nilai X-nya sama dengan 0. Gitu. Berarti ini kan kalau misalkan X-nya 0, berarti Y itu akan sama dengan beta 1 kan. X tadi di sini apa? X adalah pendapatan, ini pengeluaran konsumsi. Jadi beta 1 itu adalah kondisi pengeluaran konsumsi ketika pendapatannya 0 itu berapa. Gitu ya. Bisa jadi tidak 0, bisa jadi dia punya tabungan gitu. Jadi pengeluaran konsumsinya dia tidak 0 meskipun pendapatannya di hari itu adalah 0. Begitu ya. Jadi di sini adalah nilai konstan ketika pendapatannya sama dengan 0 itu adalah beta 1. Nah, beta 2 itu apa? Beta 2 di sini ya, penjelasannya singkatnya, ini sama-sama parameter ya. Tapi dia punya arti sendiri-sendiri. Nah, beta 1 itu mengukur koefisien kemiringan dari MPC. MPC itu adalah marginal propensity. Marginal apa ya? Consumption ya. Saya lupa, propensity consumption. Nah, singkatnya, si Bapak Keynes ini menetapkan teori bahwa kecenderungan tambahan konsumsi dari MPC ini yaitu tingkat perubahan konsumsi untuk 1 unit perubahan pada pendapatan nilainya lebih besar daripada 0, tapi kurang dari 1 ya. Jadi di sini kemiringannya, beta itu kan kalau kita buat gini ya, gitu. Semakin besar beta, berarti dia semakin miring seperti ini. Nilainya akan mendekati nilai 1. Gitu. Ya, yang kita pengenkan kan data agak landai ya. Kalau landai itu kan agak lebih homogen kan gitu. Jadi perbedaan antara data sebelumnya dengan data setelahnya itu tidak terlalu jauh. Berarti ini betanya ini kalau ini mendekati 0 ya. Kalau 0 itu kan lurus. Kalau betanya kurang dari 0 dia akan turun grafiknya karena kemiringan kan gitu. Nah, nanti beta 2 nanti apa akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau di sini kan secara grafik dia kemiringan ya. Nah, sebenarnya apa sih nanti beta 2 itu gitu. Oke, kemudian ini contoh dari spesifikasi modelnya ya. Maaf. Nah, ini dari fungsi konsumsi Keynes tadi. Nah, si X ini tadi pendapatan ya, income, di sini adalah
consumption expenditure. Nah, ini diandaikan dia tuh linear sekali nih, gitu. Nah, si beta 2 ini adalah MPC-nya, marginal propensity consumption-nya. Apa tadi bahasa ininya? Tingkat perubahan konsumsi, marginal propensity. Jadi kemiringan kan ini berapa sih? Kalau kemiringan itu kan kalau di bahasa matematikanya tangan ya. Tangan itu depan per samping ya. Berarti seberapa besar kenaikan dari si ini, kenaikan dari consumption-nya terhadap ini gitu. Ya, kan tangan itu kemiringan ya. Semakin miring artinya semakin, maaf. Ini hapus dulu. Oke. Semakin dia tegak ya, mendekati 1 seperti ini, artinya apa? Ini kenaikannya dikit, kenaikan pendapatannya dikit, tapi dia konsumsinya banyak seperti itu. Itu kan nanti analisnya seperti apa? Istilahnya pemborosan kan ya, gitu. Jadi kalau tangannya itu atau kemiringannya mendekati 1, artinya dia si daerah itu tingkat konsumsinya besar dengan kenaikan pendapatan yang kecil seperti itu. Tapi kalau lebih melandai seperti ini kan berarti kan ini kemiringannya ya. Berarti apa? Pendapatannya naik besar sini ya. Kenaikan pendapatan kan di sumbu X. Kemudian dia consumption-nya hanya kecil gitu. Jadi bisa diartikan di daerah itu tingkat konsumsinya rendah dengan penambahan income yang besar. Berarti dia bisa men-saving gitu ya, men-saving income-nya mungkin ke hal yang lain. Karena kan di sini hanya melihat consumption saja kan, padahal income itu tidak selamanya untuk consumption gitu. Bisa buat saving, bisa dibuat investasi seperti itu kan. Oke. Nah, persamaan ini menjelaskan bahwa konsumsi ya secara linear berhubungan dengan pendapatan. Dari grafik ini ya, kalau kita disuguhkan informasi ini, dari data ini informasi apa? Yang pertama ini, secara linear. Kemudian, konsumsi adalah variabel dependent. Jadi dia bisa, dependent dan pendapatan adalah variabel independent. Apa kembali ya? Konsumsi, benar-benar. Konsumsi kan yang Y ya, dependent. Berarti dia bergantung atau variabel terikat. Jadi dia konsumsi ini dipengaruhi oleh income-nya. Secara prinsip ekonomi, ini kan teorinya sudah jelas ya bahwa kalau pendapatan besar, otomatis konsumsinya akan besar ya. Jadi hati-hati juga kalau misalkan kita itu memiliki gaji ya yang atau pendapatan yang besar, dan nanti akan mengikuti gaya hidupnya akan naik juga gitu. Ya, jadi belum tentu, pasti ya belum pasti kalau income-nya besar, maka konsumsinya akan besar juga gitu, secara ekonomi, secara nyata di masyarakat gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat diukur dari tingkat kecukupan kita sendiri saja gitu. Karena mau berapapun gaji itu tidak akan mencukupi ya semua kebutuhan konsumsi kita. Kecil itu cukup, besar juga cukup gitu ya. Karena itu tadi secara ekonomi income besar, konsumsinya juga akan besar. Itu mungkin ya untuk memenuhi freestyle-nya ya, gaya hidupnya mungkin kalau saya gajinya seperti ini saya tidak maulah dianggap seperti ini gitu. Nah, itu yang membuat konsumsi juga akan naik seiring pertambahan income dari seseorang. Gitu ya. Oke, kemudian disebut sebagai model satu persamaan ya, karena ini kan Y-nya sama dengan beta 1, beta 2X seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah mencari modelnya, spesifikasi model ekonomi dari konsumsi ya, contohnya. Untuk dapat menggambarkan hubungan yang tidak pasti di antara variabel ekonomi, ahli ekonometrika melakukan modifikasi fungsi. Tadi kan fungsinya tanpa U kan. Nah, U ini adalah standar error-nya. Gitu ya. Ya kan sering mendengar ya kalian ada error berapa gitu. Persamaan di atas adalah contoh model ekonometrika. Secara lebih teknis ini adalah contoh model dari regresi
linier. Nah, kenapa? Karena fungsi konsumsi ekonometrik ini menghipotesiskan bahwa variabel dependen si Y ini berhubungan secara linier dengan variabel penjelas, tetapi hubungan antara keduanya tidak eksak, bergantung pada variasi individu dari sampel. Ya, ini tadi ya, pernah belajar kan ya di ADS bahwa kalau sampelnya itu beda, maka bisa jadi kan datanya juga beda ya, maka tidak hubungan antara keduanya tidak eksak, jadi tidak bisa kita lihat, kita apa ya istilahnya, kita cari kesimpulan yang sama gitu di daerah ini dan di daerah ini. Mungkin ada kemiripan, tapi tidak mungkin pasti sama gitu ya. Misal apa ya, kenaikan pendapatan di daerah ini kan pasti tidak sama ya dengan yang lainnya gitu. Nah itu maksudnya. Tapi dia mau trennya bisa saja sama, bahkan sama-sama naik di periode ini, terus sama-sama standar di periode ini, seperti itu. Tapi kalau secara eksak dia tidak bisa sama, bergantung pada variasi individu dari sampel gitu. Oke, ada yang masih ingat kenapa ketika melakukan pendataan kita pengambilan sampel bukan populasi? Ada yang bisa menjawab? Why? Ayo, silakan. Ya, silakan. Kalau yang saya ingat populasi itu kalau kita ngambil populasi itu terlalu besar banget dan kita nggak tahu secara pasti itunya jumlahnya berapa gitu untuk populasi. Ya, itu ya salah satunya. Terus juga efisiensi biaya ya gitu. Terus juga waktunya lumayan lebih lama ya, karena populasi itu suatu hal yang agak mustahil dilakukan karena itu banyak pertimbangannya ya. Nah, untuk sampel ini juga tidak boleh asal-asalan gitu kita menentukannya gitu. Tapi sampel itu harus mendeskripsikan gambaran dari populasi itu seperti apa, gambaran besarnya. Ya, misalkan di daerah Lampung. Nah, daerah Lampung itu kan mayoritas belum seperti Jakarta ya, yang perkotaan gitu. Jadi kita kalau misalkan mengambil data pendapatan tidak bisa mengambil data yang ada di mana tuh Bandar Lampung, karena Bandar Lampung itu kan jauh ya perbedaannya dengan kabupaten yang lain. Jadi kita lihat kondisinya rata-rata seperti apa, kita ambil sampel yang mendeskripsikan populasi itu, seperti itu ya. Mungkin kalau kita pengen lihat berapa pendapatan kota Bandar Lampung ya, berarti kita harus cari daerah atau kecamatan ya yang dia itu mendeskripsikan secara garis besar dari kondisi kota Bandar Lampung, seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita mendapatkan apa namanya teori, kemudian kita harus mengumpulkan datanya ya untuk membuktikan benar tidak sih teori ini gitu. Nah, untuk mengestimasi model ekonometrika yang diberikan pada persamaan tadi, yaitu untuk memperoleh nilai numerik dari beta 1 dan beta 2, kita memerlukan data. Nah, data yang diperoleh dapat dijadikan sebuah informasi yang penting ya, karena kalau data tidak diolah ya namanya tetap data ya. Nah, itulah fungsinya kita di sains data, mengolah suatu data supaya bisa dibuat menjadi informasi yang secara saintis bisa digunakan ya. Gitu. Nah, sehingga untuk memperoleh datanya tidak boleh asal-asalan. Harus ada standar dari pengumpulan data itu sendiri, gitu ya. Kalau survei seperti apa? Kalau misalkan mencari data dari internet seperti apa? Seperti itu ya. Oke, di sini contohnya ini saya ambil dari buku. Oh, tadi saya belum dijelasin ya. Nanti kalian lihat ya di kontraknya bukunya apa tadi. Saya ambil dari sana. Nah, ini ada data pada Y ini adalah personal consumption expenditure, kebutuhan konsumsi diri ya. Dan X itu adalah gross domestic product. Apa? Ada yang ingat gross GDP itu produk domestik kasar ya. Pendapatan negara kasar ya kalau salah ya. Seingat saya ya.
Oke, nah ini dari tahun 62, 83, 84. Nah ini dia setahun sekali ya berarti menghitungnya. Oke. Nah kemudian estimasi modelnya. Estimasi model itu untuk menentukan parameter. Nah karena tadi kita menggunakan model ini, di mana ada beta 1 dan beta 2, dan ini dari mana Bu? Bisa kalian plot langsung di Excel ya. X-nya siapa, Y-nya siapa, di plotting, jadinya yang ini. Bisa gini. Nah, nanti kan kalau kalian cari yang ada garisnya, pasti ada persamaannya ya. Bla 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 ditambah bla bla X gitu. Kalau sininya X. Tergantung kadang ada T juga ya. Kalau dia datanya deret waktu gitu. Oke. Nah, dengan menggunakan teknik ini dan data yang diberikan pada tabel sebelumnya, kita memperoleh estimasi nilai parameter beta 1 dan beta 2, yaitu minus 184 dan 0,7064. Nah, di sini artinya kan tadi ya, beta 1 itu ketika pendapatan nol konsumsinya berapa? Ketika pendapatan nol konsumsinya minus. Artinya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Berarti dia di bawah sini ya. Nah, berarti ini ketika X-nya 0, ini ya grafiknya dimulainya. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya adalah minus. Oke, harus bisa mendiskusikan. Kalian diskusikan dulu ya, saya tinggal sebentar ya. Karena ini 3 jam, jadi harus banyak pelatihan juga ya. Bentar.
Oke. Bagaimana, ada yang mau sharing tentang ini, persamaan ini dan artinya apa? Ayo. Ada? Khalisatur Rohmah. Bagaimana ini? Ayo. Diskusi ya. Khalisatur Rohmah ada? Ada, Bu. Oke, coba bagaimana ini artinya sebisanya saja. Tidak apa-apa, tidak harus benar. Kenapa beta arti kita itu kenapa gitu? Informasi yang bisa diberikan dari grafik itu apa gitu? Bagaimana? Ayo, Khalisatur. Ada yang bisa membantu? Ayo, gimana? Ayo. Ayo, saya tunggu sampai ini mengeluarkan kalimat. Oke, ayo. Yang kalian ketahui saja. Oke, saya tunggu. Tidak mau jawab. Sudah jadikan PR ini ya. Menjadikan tugas. Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Siapa tadi? Lisnani. Bu, sebelumnya jika salah, Ya, menurut saya dari pertanyaan Ibu yang mengapa pendapatannya nol tetapi dari konsumsinya itu jadinya minus. Karena menurut saya pendapatan itu akan selalu mempengaruhi dari konsumsi. Meskipun pendapatannya nol, konsumsinya itu akan tetap keluar meskipun konsumsinya itu rendah gitu, Bu. Karena kalau dilihat bahwa konsumsi itu sebenarnya itu akan selalu berpengaruh kepada disposable income-nya gitu, Bu. Dan nanti ketika pendapatan itu selalu berhubungan dengan konsumsi dan juga tabungan. Jadi dari konsumsi atau Y-nya itu nanti akan berkaitan dengan hasil dari apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka simpan gitu, Bu. Jadi istilahnya bisa dijadiin kayak Y sama dengan C plus S-nya gitu. Nah, kemudian nanti ketika marginal dari tabungannya itu nggak bertambah atau dari pendapatannya itu nol, maka nanti itu bisa dihitung dengan cara 1 dikurangi dengan MPC yang ada gitu, Bu. Atau bisa juga nanti 1 itu sama dengan hasil dari tabungan dan hasil pertambahan dari MPC yang ada. Kayak gitu, Bu. Maaf, Bu, kalau misalnya salah dan agak ribet. Oke, berarti di sini itu kan ini ya. Kita kan hanya mengasumsikan bahwa kalau dari grafik ini ya hanya bentar ya. Pointer. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi secara ekonomi
Kalau dari grafik kan ini hanya income sama konsumsi ya, gitu. Nah, sebentar, di sini minus bukan positif. Artinya kalau minus itu 0 aja tidak ada konsumsi ya. Kalau minus artinya apa? Harus mengurangi konsumsinya. Iya, Bu. Bukan ya? Karena kan kalau misalkan X-nya 0, dia ada nilai di sini, artinya dia pendapatannya 0, tapi konsumsinya tetap ada. Nah, kalau artinya seperti itu, berarti dia untuk melakukan konsumsinya, meskipun di bulan itu dia tidak ada pendapatan, tapi dia konsumsi positif itu diperoleh dari saving yang sebelumnya atau investasi seperti itu. Tapi kalau yang negatif di sini, kalau X-nya 0, pendapatan 0, tapi dia negatif, berarti artinya dia harus mengurangi sebesar itu, 184. Nah, satuannya apa? Kalau misalkan dolar ya 184 dolar. Itu ya. Nah, oke, tambahan ya. Kalau tadi kalau marginal itu lebih ke apa namanya? Ke konsumsinya ya. Tuh. Oke. Kemudian nah, diuji hipotesisnya. Setelah kita memiliki data, tugas kita selanjutnya adalah memperkirakan parameter fungsi konsumsi. Ya, tadi sudah ya. Dengan mengasumsikan bahwa model yang cocok sudah merupakan pendekatan yang cukup baik dengan kondisi yang nyata, kita bisa membuat atau mengembangkan kriteria untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang didapat sudah baik atau belum. Ya kan? Jadi kita perlu kriterianya. Misalkan kriterianya kita menambahkan berapa errornya dari persamaan tersebut seperti itu ya. Dari grafik sebelumnya didapatkan koefisien kemiringannya adalah 0,7. Nah, ini agak besar ya, 0,7 itu kan kemiringan mendekati 1 ya, mendekati positif ya, pasti seperti ini. Agak tinggi gini. Artinya del depan perubahan perubahan dari pendapatan dibagi perubahan konsumsi itu adalah 0,7. Rataan setiap jedanya ya, jeda setiap waktu antar waktunya dari sini ke sini. Berarti nanti dihitung berapa dari kenaikan sini ke sini kan, gitu. Nah, sebenarnya kan miring ini kan, ini. Nah, nilai dari ini delta dari si F ini dibagi delta Y itu sebenarnya adalah beta 2. Delta X dibagi delta Y dibagi delta X. Nah, kalau 0,7 artinya konsumsinya naik, tapi pendapatannya itu enggak setingkat gitu ya. Jadi di sini kecenderungan untuk konsumsi borosnya lebih besar gitu. Karena dia tadi diasumsikan bahwa betanya antara 0 sampai 1 gitu. Nah, menunjukkan bahwa untuk periode sampai peningkatan pendapatan real $1 menyebabkan rata-rata peningkatan sekitar 70 sen dalam pengeluaran konsumsi real. Ya, jadi peningkatan konsumsinya itu sekitar 70 gitu kan. 70 terhadap pendapatannya gitu. Ini ya. Oke, paham ya? Kalau ini lebih mengarah kepada berapa peningkatan konsumsi terhadap peningkatan pendapatannya. Gitu. Kalau yang beta ini berapa konsumsinya ketika pendapatannya itu sama dengan 0 di periode tersebut seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai yang tadi ya, kita bisa melakukan forecasting ya. Jika model yang dipilih tidak menolak hipotesis atau teori yang diuji, misalkan kita setuju nih model yang tadi, model atau persamaan matematikanya itu searah dengan hipotesis gitu, karena ada kecenderungan linearitas. Nah, linearitas tadi kita sudah asumsikan dengan prinsip ekonomi yang dari Keynes tadi kan gitu. Nah, kita dapat menggunakannya untuk memprediksi nilai masa depan dari variabel dependent atau meramalkan berapa sih nilai Y-nya di masa tertentu gitu ya. Sebagai ilustrasi, kita ingin memprediksi kan tadi nilai Y-nya apa? Berapa saya lupa. Ini kan ya, minus 184 0,704 ya. Jadi kalau kita masukkan XI, misalkan di sini dimintanya apa? Tahun 1907 ya. Nah, kalau kita menggunakan sebagai ilustrasi, misalkan kita ingin memprediksi pengeluaran konsumsi rata-rata untuk tahun 97 ini kita pakai persamaan. Nah, kemudian
Nilai PDB urutannya dari situ. Sebagai ilustrasi, misalkan kita ingin memprediksi pengeluaran konsumsi rata-rata untuk tahun 1997. Nilai PDB untuk tahun 1997 adalah 27.7269,8. Nah, di sini ini belum dihitung ya berapa dengan menggunakan tadi 0 minus ya Allah. Nah, ini ya. Kalau masukkan kalau di tabel ketika 97 X-nya berapa? Dimasukkan ke dalam fungsi ini, ya. Kita pengen lihat secara teori dan secara real itu berapa perbedaannya, gitu ya. Nah, terus ini dicoba pada tahun 1997, ternyata nilai PDB pada tahun 97 itu adalah 72, aduh ya Allah, kok gampang ini ya. 7269,8 miliar dolar. Nah, ini belum diketahui ya berapa ketika menggunakan persamaan ini tadi. Nah, nanti bisa dicoba ya. Atau dicoba ya. Oke, coba hitung di sini, coba di screenshot ya, ini modelnya ya. Kemudian kalian coba pada tabel yang ini tadi 97 ini. Nah, ini berapa? 1997. Oh, ini enggak ada ya. Berarti ini kita memprediksi ya. Memprediksi 97 itu berapa dengan menggunakan persamaan linearitas yang kita peroleh. Kemudian kita di 97 itu benar-benar memprediksi gitu ya. Benar-benar memperoleh datanya secara real. Berapa perbedaannya? Oke, coba dia menghitung ya. 97 X-nya enggak diketahui ya. Misal nih pakein aja lah data 96 X-nya ini dengan menggunakan persamaan yang tadi, benar tidak Y-nya itu sebesar ini. Gitu. Oke. Ya, masukkan ke fungsi ini. Minus 184,08,7064 XI. Nah, X-nya diganti dengan 6928,4. Ya Allah, nanti lagi. Oke. Seberapa jauh penyimpangannya terhadap data 4714,1? Silakan ya, dikerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit.
Oke. 47.110. Nah, berapa perbedaannya? Berapa persen? Kalau errornya berapa? Berarti kan selisihnya dibagi 4714 kan? Ya, deltanya 3,96 benar. Dibagi itu ya 4714,1. Errornya sekitar 0,08 ya persen. Ya kan ya? Nah, berarti dengan menggunakan persamaan ini di tahun 96 dia itu errornya hanya sedikit. Nah, tapi kita lihat ya di sini. Ketika 1997 pengeluaran konsumsi rata-rata 497 nilai PDB-nya ini ya. Oke, nilai PD-nya 7269,8. Berapa Y-nya? Ini kan X-nya ya, nilai PDB. Tujuh dua enam 7269,8 tadi dikali dengan 0,7064. 0,7064 dikurang 184,08. Oke. Bentar ya, ini PDB itu 7269,8 itu kan X-nya ya. Ya, 4951. Nah, tapi kenapa dia bisa mengatakan, kita dapat mengatakan bahwa kesalahan perkiraannya adalah 37,82 miliar dolar. Berarti ini kan X ya, X saat 97 ya. Ini adalah 7269,8. 72. Nah, berarti pendapatan saat 97 kan perbedaannya ini ya. Berarti ini 7269,8 ditambah 37,82 ya. Karena perbedaannya kan bukan pendapatan saat di 97 ya, 37,82 ini gitu. Nah, tapi kan yang dihitung sebagai perkiraan yang ini ya. Perbedaannya berapa? 37,82 dibagi realnya berapa? Oh, realnya berarti ini ya. Realnya 7269,8 ditambah 37,82. Bentar ya. Cara realnya. Kok beda ya? 37,82. Jadi saya 0,05. Kenapa 0,76% ya? Dari nilai PDB aktual pada tahun 1997. Kesalahan perkiraannya. Kan pasti ini yang jadi di atas ya, kesalahannya. Berarti 37,82. Nah, dibaginya kan dengan yang realnya ini kan ya. 7269 ditambah 37,82 kali 100%. 37. Iya. Kalau saya dapatnya 0,51 malahan. Bagaimana? Ada yang ini kita diskusi? Kenapa 0,76 ya? Dari nilai PDB aktual. Nilai PDB. Oh, maaf.
Nilai PDB untuk tahun 1997 adalah 7269,8. Jadi nilai PDB itu konsumsi atau pendapatan? Pajak apa PDB itu saya lupa ekonominya. PDB. Produk domestik bruto. Nilai pasar semua barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara pada waktu tertentu. Oh, ini PDB-nya ya, pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional berarti X kan? Nah, tapi kenapa di sini 0,76 ya? Dari nilai PDB aktual. Kita dapat mengatakan bahwa kesalahan perkiraan adalah 37,82 miliar dolar. Kesalahannya kan berarti perbedaannya. Yaitu sekitar 0,76% dari nilai PDB aktualnya. Atau bisa jadi nilai PDB yang 97 itu pengurangan dari ini ya. Kan di situ dibilangnya kan perbedaannya bisa jadi kan dia lebih besar atau lebih kecil. Coba kalau kita ini jadi pengurangan ya yang ini. Hmm. 37,82. Sama Mas ya. 72. Oke. Tidak bisa juga sekitar 0,52 kalau dikurang juga. Bentar ya. Pendapatan. Pendapatan kan di sebelah X. Maksudnya di X. Sekian adalah 37. Tapi kenapa dibilangnya persennya terhadap X gitu kan, terhadap PDB aktual. Berarti yang dianggapnya variabel bebasnya PDB aktual. Izin bantu jawab, Bu. Ya, bagaimana? Jadi yang 7.269,8 itu kan pendapatannya. Terus dicari nilai konsumsinya, nilai prediksinya, habis itu Bentar, nyari apa dulu? ditambah 37,82. Nilai prediksinya. Dari yang 7.200 itu ditambah 7,82. Terus nanti hasilnya 37,82 dibagi sama nilai hasil pertambahan sebelumnya atau nilai aktualnya, Bu. Jadi ya dapatnya 0,76. Nilai aktualnya berapa? Coba ada yang nilai aktualnya itu 4.989. Jadi kan nilai prediksinya kan 4.951,30672. Terus ditambah 37,82 jadinya 4.989,12672. Nah, jadi selisihnya 37,82 dibagi 4.989,12672 itu 0,76. Berarti ini tuh bukan 7269 ya yang ini ya? Iya, Bu. Tapi ini cari dulu dari Y ya? Iya, nilai prediksi. Tadi yang menggunakan apa? Minus 184,08 ditambah 0,7. Aduh. Bentar. Kok jadi kecil ya? Nah. Nah, ini ya. Jadi nilai Y ini digunakan untuk mencari nilai Y prediksinya. 84,0 ini 0,7064 dikali 7269,8. Dapatnya berapa ini?
4.951. Sebentar. 4. 4.951, 30672. 30672 gini. Iya, Bu. Nah, ini berarti selisihnya ini ya, 4951,30672. Nah, kemudian nah, oke. 4951,30672 ya, ditambah 37,8 dikali 100% dapatnya 0, seperti ini ya. Oke. Nah, ternyata kalau secara matematisnya dia itu ada perbedaannya ya, 0,76% dari nilai realnya gitu. Nah, ini masih bisa ditoleransi atau tidak gitu, tergantung nanti kebijakannya. Kalau misalkan pakai ini resikonya seperti ini 0,76. Tapi kalau misalkan mau menurunkan lagi, berarti harus mencari model yang lain. Bisa menggunakan model apa namanya? Logaritma, kemudian eksponensial. Nah, tapi sudah ada belum eksponensial itu di teori ekonominya gitu. Kalau misalkan belum ada, berarti kalian bisa menemukan hipotesis yang lain karena dengan menggunakan ini errornya 0,76%. Kan bisa saja kan nanti persamaannya gini kan, beta 1 kali beta 2 pangkat X. Nah, bagus nggak sih kalau dengan menggunakan model ini? Nah, berapa persentase kesalahannya? Seperti itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Liz ya? Ada siapa tadi? Syahnas, Bu. Oh ya, Syahnas. Syahnas. Terima kasih, Syahnas. Oke. Kemudian, nah, setelah kita mengetahui tadi resikonya seperti ini, terus kemudian kita langkah terakhir adalah menggunakan model untuk melakukan pengontrolan atau penyusunan. Nah, ini mau diterapkan atau tidak. Nah, seperti yang dibuktikan oleh perhitungan sebelumnya, model estimasi dapat digunakan untuk kontrol atau penyusunan kebijakan. Nah, belum pasti ya bahwa model yang kita terapkan itu akan 100% tepat ketika di lapangan. Tapi dia setidaknya bisa menggambarkan, oh resikonya akan seperti ini, tingkat keberhasilan seperti ini gitu ya. Nah, dengan kebijakan fiskal, pembaruan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, pemerintah dapat memanipulasi variabel kontrol X untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari variabel Y. Nah, tadi Y itu kan nilainya nih ya, min 184,08 ditambah 0,7064 X. Nah, ketika kita pengen Y-nya berapa, misalkan Y-nya misal ya, pengen pendapatannya 100 miliar. Nah, 100 miliar ini berapa X-nya? Ya kan? Dibalik. Jadi kita pengen dulu ngesetnya Y-nya, terus kita pengen tahu berapa sih sebenarnya X yang harus didapatkan supaya pendapatnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah tahu targetnya, kita tahu Y-nya, kita bisa melihat, oh nilai X-nya seperti ini, pendapatannya harus seperti ini. Nah, untuk mendapatkan pendapatan seperti ini harus diapakan? Mungkin dengan memperluas lapangan pekerjaan ya, kalau pemerintah ya, kemudian membuat koperasi dan sebagainya untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakatnya. Sehingga si Y ini akan tercapai di tahun yang disusun kebijakannya itu ya. Itu penggunaan dari model yang sudah kita estimasi sebelumnya. Gitu. Tapi Pak Bu ini resikonya seperti ini, gini-gini. Jadi kita juga bisa menyarankan ya apa yang terbaik gitu. Kalau misalkan mau diganti modelnya silakan. Tapi harus bisa menjelaskan. Kalau tadi kan hubungannya linear ya antara X dan Y. Nah, kalau misalkan hubungannya logaritmik itu seperti apa gitu. Logaritmik kan logaritma eksponensial ya. Misalkan eksponensial kan enggak seperti ini ya. Nah, datanya. Gitu. Berarti dia penambahan sebesar X itu tidak sebanding dengan perubahan Y. Berarti dia non linear kan ininya modelnya gitu. Nah, ingat bahwa di alam ini jarang sekali ditemukan model yang linear. Tadi contohnya ya, yang linear saja kita temu 0,7% kan ya kesalahannya.
Seperti itu. Kebanyakan adalah yang non-linear. Karena pendapatan tidak selamanya, konsumsi tidak selamanya dipengaruhi oleh pendapatan saja. Dari lingkungan juga, dari gaya hidup, dari pekerjaan, kemudian dari tuntutan keluarga, seperti itu ya. Jadi itu bisa berpengaruh gitu. Ini hanya pemodelan sederhana. Kita menggunakan asumsi linear dari pendapatan terhadap konsumsi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tipe-tipe ekonometrik gitu ya. Ekonometrika sebenarnya kita bagi menjadi dua, secara teoretikal dan secara applied atau terapannya. Nah, secara teoretikal ini menggunakan metode klasik dan Bayesian, sama juga klasikal dan Bayesian. Nah, ekonometrik yang teoritis itu berkaitan dengan bagaimana metode yang tepat untuk mengukur hubungan ekonomi yang ditentukan oleh model ekonomi itu. Jadi kita lebih men-set modelnya dari awal, dari hipotesis, kemudian penyusunan model, kemudian persamaannya seperti apa. Kemudian kalau ekonomi terapan, yang namanya terapan kan berarti harus dilakukan secara di lapang ya. Jadi ekonomi terapan ini menggunakan alat ekonometrik teoretis untuk mempelajari beberapa bidang khusus ekonomi dan bisnis. Jadi model yang tadi sudah langsung bisa diterapkan ya di dalam ekonomi, kemudian produksi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi di sini prinsip ekonomi mikronya tidak terlalu ekonomi sekali ya. Jadi tidak terlalu membahas yang mikroekonomi, makroekonomi seperti itu. Jadi kita karena ranahnya sains data lebih banyak berperan ke pendataannya seperti itu ya. Gitu. Tapi tetap menggunakan ekonomi tadi ya, bahwa secara real pendapatan ada faktornya. Nah, pendapatan itu nanti mempengaruhi yang konsumsi seperti itu. Jadi ada kesinambungan gitu. Paralel gitulah sebutannya. Gitu. Nah, kemudian interpretasi modern istilah regresi ya. Nah, tadi kan materi kita tentang ekonometrika, sekarang kita tentang model regresi satu persamaan ya. Jadi regresi yang kita gunakan adalah masih dalam regresi yang linear gitu. Secara umum kita dapat mengatakan bahwa analisis regresi itu berkaitan dengan studi bagaimana ketergantungan satu variabel, ya, yaitu variabel dependen pada satu atau lebih variabel lainnya, seperti variabel penjelas ya, variabelnya, dengan maksud untuk memperkirakan atau memprediksi. Jadi kita ingin lihat seberapa besar sih ketergantungan variabel dependen ini terhadap variabel independen yang ini, gitu. Ya, oke. Dengan maksud apa? Kita ingin memperkirakan apakah ketika modelnya sudah ditemukan, dia itu prediksinya bisa tepat gitu ya, atau tidak tepat sih, maksudnya errornya sedikit gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa menganalisis hubungan statistik versus deterministik ya. Apa sih bedanya gitu ya ketika kita di statistik dengan deterministik, karena hubungannya nanti regresi itu berpengaruh terhadap korelasi atau tidak, apa bedanya gitu. Nah, analisis regresi berkenaan dengan apa yang kita sebut dengan statistik, bukan sebagai hubungan fungsional atau deterministik. Nah, kalau deterministik itu saling ketergantungan antara variabel satu dalam variabel lain, seperti yang ada di ilmu fisika ya. Jadi dia hanya statistik saja. Kalau deterministik sudah pasti gitu. Dia saling bergantung satu sama lain. Jadi sudah pasti ketergantungannya seperti ini. Contohnya ini ya nanti. Nah, kalau statistik hubungan variabelnya bersifat random atau stokastik ya, sehingga hanya merupakan distribusi probabilitas. Nah, kalau deterministik tidak bersifat random, jadi dia pasti hubungannya gitu. Dalam fenomena deterministik kita dapat menentukan secara pasti hubungan yang antara variabel. Ya, sebagai contoh nih, hukum gravitasi ya, kalau kalian pernah belajar di fisika dasar, menyatakan bahwa setiap partikel dalam semesta menarik antara partikel lain dengan gaya yang sebanding dengan masanya. Jadi ada hubungan kesebandingan, sudah pasti sebanding dengan massa, gitu ya. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, gitu. Jadi hubungannya sudah pasti secara terangkan gitu ya, terdeterminankan gitu. Sudah pasti kalau massa itu sebanding, sudah pasti kalau kuadrat jarak itu
berbanding terbalik dengan gayanya. Gitu. Ya, kalau secara analisis regresi tadi kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Contohnya tadi pendapatan. Pendapatan kan belum pasti sebanding ya. Bisa saja kan secara realnya ya, secara realnya kalau ini pasti masa besar gaya besar. Tapi di stokastik yang analisis regresi belum tentu pendapatannya naik ya. Terus ini juga naik. Bisa jadi kan pendapatan naik dia malah mengurangi konsumsi seperti itu. Mungkin ada faktor lain ya. Gitu. Jadi kalau statistik itu dia random atau acak, tidak bisa ditemukan secara pasti hubungannya seperti apa. Gitu ya. Tapi idealnya seperti ini. Kalau misalkan tidak ideal, apa masalah di baliknya seperti itu. Oke. Kemudian regresi versus penyebab ya. Kalau penyebab itu lebih X itu mempengaruhi Y atau tidak. Kemudian ketika ini maka ini itu penyebab. Kalau regresi apa bedanya dengan penyebab gitu ya. Nah, meskipun analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, Y bergantung terhadap X, tapi itu tidak selalu menyeratkan sebab akibat. Gitu ya. Jadi meskipun Y bergantung sama X, tapi belum tentu Y itu diakibatkan oleh X. Ya, seperti tadi untuk konsumsi ya, tidak selamanya konsumsi itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tapi bisa dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan, kemudian tuntutan keluarga dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang disebut analisis dari regresi terkait penyebabnya. Apa bedanya gitu ya? Sebab akibat. Ternyata regresi itu tidak selamanya berkaitan dengan sebab akibat gitu. Tidak selalu. Hal yang perlu diperhatikan bahwa hubungan statistik itu sendiri tidak dapat secara logis menyeratkan sebab akibat ya tadi ya, karena di statistik itu adalah stokastik, bisa random gitu. Kadang ini mempengaruhi ini, nanti ini pengaruh ini lagi gitu ya. Untuk menganggap kausalitas sebab akibat, seseorang harus mengacu pada pertimbangan a priori atau teoritis. Jadi ini harus ada teoretiknya. Sebab akibat misalkan jika hari ini panas, maka sorenya hujan. Nah, itu kausalitasnya seperti apa hubungannya? Harus ada pertimbangan secara teoritis. Mungkin dari data, oh kalau panasnya sampai misalkan 35 derajat, udah pasti ini sorenya hujan, seperti itu. Harus ada pertimbangan teoritisnya. Nah, jadi dalam contoh ketiga yang kutip, seseorang dapat menggunakan teori ekonomi dengan mengatakan bahwa pengeluaran ekonomi bergantung pada pendapatan real. Contohnya tadi ya. Itu bergantung, tapi belum tentu konsumsi itu disebabkan oleh pendapatan gitu ya. Hanya sebagian kecil. Nanti ya bukan sebagian kecil, sebagian besar, tapi kan perintilan-perintilannya ada juga ya gitu. Yang mengakibatkan konsumsi itu naik atau turun. Oke. Jadi beda ya. Kemudian regresi versus korelasi. Nah, regresi dan korelasi memiliki beberapa perbedaan mendasar yang bisa disebut ya. Dalam analisis regresi ada asimetri dalam cara variabel dependen dan variabel penjelas diperlakukan. Oke, variabel ada asimetri ya. Jadi ada kalau simetri kan sama ya. Kalau misalkan grafiknya seperti ini, dia pasti membagi dua sama besar. Nah, tapi kan tidak selamanya kan grafik di dalam regresi itu seperti itu. Kalau seperti ini kan kita belum bisa membaginya sama besar apakah di sini, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan asimetri dalam regresi gitu, ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bentar ya. Nah, ini lanjutannya ya. Tadi kenapa langsung thank you ya? Nah, ini ya penjelasannya. Regresi dan korelasi memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Nah, kalau tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih korelasi hubungan.
Sedangkan tujuan analisis regresi untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Jadi di dalam regresi itu ada analisis korelasi, tapi analisis korelasi tidak memerlukan regresi, gitu ya. Jadi hanya melihat apakah ada hubungan nih antara X dan Y, gitu ya. Kemudian kalau analisis regresi tujuannya lebih kepada memprediksi seberapa jauh. Nah, untuk mencari ketepatannya dilakukan analisis korelasi. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini sifat dan sumber data untuk analisis ekonomi ya. Ada 3 jenis data yang nanti bisa kita prediksi atau kita analisis, yaitu data deret waktu, cross section, dan pool. Itu atau kombinasi dari deret waktu dan cross section. Nah, kalau data deret waktu ya adalah serangkaian pengamatan pada nilai-nilai yang diambil variabel pada waktu yang berbeda. Jadi, kalau variabel dari deret waktu itu adalah variabel bebasnya adalah waktu ya. Gitu. Nah, ini bisa pendapatan, bisa pengeluaran dan lain sebagainya gitu. Nah, datanya tadi bisa dikumpulkan pada interval waktu yang teratur, bisa harian, bisa jaman atau mingguan, tahunan dan lain sebagainya. Gitu. Itu adalah data yang bergantung dari waktu. Kalau data cross section apa? Data pada satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama, ya pada waktu yang sama, seperti sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro Sensus setiap 10 tahun. Jadi cross section itu sudah ada rentangnya. Oh, 10 tahun sekali, oh 5 tahun sekali, seperti itu ya. Tuh. Sudah pasti ya data cross section. Kalau pool berarti kombinasi antara deret waktu dengan cross section. Jadi dia sudah ada intervalnya ya. Misalkan jadi satuannya di sini ya. Ini 10 tahun, ini 20 tahun, 30 tahun. Nanti dilihat berapa bagaimana trennya. Misalkan ini melihat kelahiran. Dari sensus 2010, 2020 sampai 2030 bagaimana gitu. Oke. Selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Belum banyak hitung-hitungan ya. Kita masih awal. Bagaimana? Is there any question? Oh ya, nanti saya buatkan GCR-nya ya. Bentar, ini saya mau lihat kehadirannya ya. Oke. Masih ada waktu. Justin Tigor Hasonangan, Situmeang. Ada? Justin? Ada? Oke, oh ya hadir. Bentar ya. Oke. Hadir. Teguh Arif Mulyana. Teguh. Hadir. Binti Fitratul Hasanah. Binti ada? Hadir. Ada, Bu. Oke, Nita Ardita. Ada Nita? Hadir, Bu. Alfian Dwi Kurnia. Hadir, Bu. Oke, Devi Mulyani, maaf. Devi Mulyani, ada? Devi. Tidak ada? Tadi sempat hadir tidak? Tadi hadir, Bu, tapi kayaknya lagi ada jaringan. Oh iya. Marhani Zahra Nurendra. Hadir, Bu. Khairun Nisa. Hadir, Bu. Robi. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Ibu. Fionisa.
Hadir Ibu. Fadlan? Fadlan? Ada Fadlan? Hadir tidak tadi? Fadlan. Kendala jaringan ya Bu. Oke, terima kasih Dimas. Atika Yona Putri. Ada? Oh ada. Ini ya tidak bisa ke ini ya? Kan ya? Ya Bu, nggak bisa. Oh iya. Atika. Ada Bu. Tamara. Hadir Bu. Ya. Tat Syafira. Hadir. Tasyafira hadir Bu. Dia nggak bisa masuk lagi karena jaringan. Oh iya. Dimas hadir ya? Bisa lihat. Hadir Ibu. Oke. Ini gangguan juga ya Dimas ya? Scan-nya ya? Kenapa Ibu? Tadi ini tidak bisa scan kode. Oh iya, nggak bisa Ibu. Pakai Google Form. Ya. Biar nanti saya ini set di sini sekalian. Reski Pahala. Hadir Bu. Ya, Alfa tadi ada. Kemudian Nadia ada Hadir ya? Bu. Fadilah Muhesa. Hadir Bu. Ini juga bermasalah tadi. Nah, saya set hadir. Nadira. Hadir Bu. Armanda. Hadir Bu. Liz Nurani. Oh ya tadi ada. Fadila Dila Sabin. Fadia ada. Fadia. Dia lagi terkendala sinyal, Bu. Tadi menghubungi saya, Bu. Oke. Intan Meliani. Hadir Bu. Aldi Samuel. Hadir Bu. Raihan Oktianto. Ada yang tahu kemana? Hadir tidak? Cuma di awal hadirnya. Oke, tidak ada kabar ya. Nanti ini saya setting. Rehan ada Ibu. Waktu Ibu masih menjelaskan Rehan masih ada Bu. Gimana Deborah? Suaranya? Rehan tadi waktu Ibu masih menjelaskan yang udah mau di akhir-akhir masih ada Bu. Kemungkinan dia ini Bu. Iya, ada ya berarti. Oke. Kemudian Raihan. Ulan. Hadir Ibu. Hadir. Ini Bu, tadi juga saya kan nggak bisa scan, saya kan Gform. Cuman tadi waktu pas mau absen Gform gitu, susah Bu, nggak tahu kenapa Google saya. Soalnya buka siakat dari HP juga nggak bisa semalam. Mungkin settingan Google-nya Bu. Ini sudah saya set hadir ya. Devri Jevanya. Ada? Devri? Ada kabarnya Devri? Ya, saya tidak hadir dulu. Nanti saya cek di Google Form. Oh, hadir Devri. Catherine Brigita Soraya. Hadir Bu. Hadir. Hegi katanya keluar masuk Zoom dia Ibu. Gara-gara sinyal. Oke, Hegi hadir. Muhammad Rifan Hadir Ibu. ada. Taufikur Rahman, Syah Effendi. Maaf Bu, oke, maaf. Saya kata hadir. Sandi? Hadir Bu. Oke, Sandi. Bani Rail? Hadir Bu. Hadir. Oh yang jawab perempuan tadi? Hadir Bani Rail. Hadir Bu. Yang jawab siapa? Liz lagi sama Bani. Oh. Ya Bani perempuan Ibu. Aduh, maaf saya kira perempuan. maaf ya. Oh iya. Aduh. Bani Rail. Iya ya. Syarin. Danar, maaf ya Bani. Panggilannya siapa? Bani ya?
Pak Rael, Pak Syarin. 9-nya. Oke, Rael, oh Rael. Oke. Danar Zahra. Suaranya Danar ya, tadi suara Danar ya. Satu Rohmah. Hadir, Bu. Oke, Rohmah hadir. Nakre, Faiz. Hadir, Bu. Oke, Siti Nur Azizah. Hadir, Bu. Laili Putri Yanida. Hadir, Bu. Ya, seperti robotnya suaranya. Ya, tidak apa-apa. Syahnas, hadir tadi. Muhammad Aqsa, Fadilah. Hadir, Bu. Hadir. Ilham Arif Himawan. Hadir, Ibu. Hadir. Deborah, hadir. Kevin. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Rashid. Belum hadir, Bu. Masih sakit. Oh iya, berarti dia sakit ya. Oke. Dian Mayasari. Hadir, Bu. Dia ada suratnya ya. Oke. Oke, berarti hadir semua ya. Keren ya. Oke, pertama-tama harus semangat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait perkuliahan? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi nanti saya komunikasikan dengan Bu Mika, apakah nanti kelasnya digabung ya untuk minggu besok, karena saya tidak bisa mengisi dulu seminggu di Jakarta, nanti kegiatan ya nanti akan digantikan oleh Bu Mika. Mungkin disatukan kelas atau di beda hari, karena RB juga di kelas yang sama ya, jamnya gitu. Oke, baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, masih ada perkuliahan lagi kan ya nanti. Silakan diikuti kuliahnya. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin lift, Bu. Ya, silakan.